saat ini adalah perwujudan dari kerajaan surga. Setiap diri kita yang adalah gereja, yang adalah orang percaya, di hati kita menerima Raja yang memerintah, yakni Yesus Kristus. Disitulah kerajaan Allah sedang berlangsung. Shalom, sahabat setia yang dikasih oleh Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Pada hari ini kita tiba pada serial perenungan episode yang ke-15 dengan tema Ucapan Bahagia bagian yang kedua. Kita baca firman Tuhan dari Matius 5 ayat 3 hingga ayatnya yang ke-12. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Matius pasal 5 ayat 3 sampai 12. Di awal khotbah di bukit, kita menemukan bagian perikop di Alkitab yang biasanya disebut sebagai ucapan bahagia. Kata kebahagiaan berarti berkat atau kebahagiaan tertinggi. Kita menemukan Yesus membahas berkat dari mereka yang memiliki kualitas tertentu. Seperti yang dikemukakan dalam pelajaran sebelumnya, seolah-olah Yesus ada menjawab dua pertanyaan yang mungkin ditanyakan orang. Siapa yang akan menjadi warga kerajaan surga? Manfaat apa yang mereka terima? Dalam perenungan kita sebelumnya, kita melihat ucapan bahagia dari sudut pandang pertanyaan, siapa yang akan menjadi warga kerajaan? Kami melihat bahwa karakter mereka akan melibatkan 8 kualitas yang saling terkait. Kita melihat bahwa mereka akan menjadi miskin di hadapan Allah, berduka cita karena dosa mereka, lemah lembut, haus akan kebenaran, murah hati, suci hati, pembawa damai, dan bersedia menderita penganiayaan. Dalam perenungan kali ini, kita akan melihat ucapan bahagia dari sudut pandang dengan pertanyaan, manfaat apa yang akan mereka terima? Apakah kerajaan surga sepadan dengan usaha untuk mengembangkan kualitas karakter? Apakah kerajaan surga sebanding dengan penganiayaan yang mungkin kita alami? Jawabannya adalah ya. Ini menjadi jelas bagi kita untuk meluangkan waktu memperhatikan berkat warga kerajaan surga. Yang pertama, manfaat mereka mengingat satu kata. Kata itu adalah berbahagialah. Itu adalah kata pertama dari khotbah di bukit, sama seperti kata pertama dari Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah. Seperti yang ditemukan di dalam kata-kata awal di dalam kitab Wahyu 1 ayat 3. Kata ini digunakan 9 kali dalam 9 ayat. Itulah sebabnya mengapa bagian ini disebut ucapan bahagia. Kata ini melibatkan kebahagiaan dan kesenangan. Secara harafiah dapat berarti betapa bahagianya adalah yang sedang dijelaskan.
kita juga dapat menyimpulkan dari Matius 5 ayat 12, bersukacitalah dan sangat senang. Atau seperti yang ditemukan di dalam Lukas, bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah. Lukas 6 ayat 23. Manfaat berada di dalam kerajaan surga adalah hidup dalam kondisi berkat, keadaan kebahagiaan sejati. Untuk memahami alasannya, mari sekarang melihat. Yang kedua, manfaat kedua mereka adalah saat ini dan masa depan. Mereka adalah warga kerajaan surga seperti yang didefinisikan di dalam pelajaran sebelumnya. Mereka yang menerima kerajaan surga berada di bawah pemerintahan Raja Allah. Berada di dalam kerajaan rohani yang saat ini melibatkan gereja. Saat ini adalah perwujudan dari kerajaan surga. Setiap diri kita yang adalah gereja, yang adalah orang percaya, di hati kita menerima Raja yang memerintah, yakni Yesus Kristus. Disitulah kerajaan Allah sedang berlangsung. Makanya ini disebut melibatkan gereja, juga melibatkan langit baru dan bumi yang baru, karena ini berbicara tentang masa depan. Kerajaan surga akan terwujud dengan kekal dan sempurna di masa depan. Perhatikan bahwa ucapan bahagia pertama dan terakhir termasuk ekspresi ini. Berkat di antara keduanya juga berlaku untuk mereka yang ada di dalam kerajaan surga. Sama seperti kerajaan saat ini dan masa depan, kita akan amati bahwa berkat yang dijelaskan melibatkan keduanya untuk saat ini dan juga untuk future, untuk masa yang akan datang, ketika kerajaan sudah berwujud sempurna dan kekal selamanya. Mereka akan menerima berkat, yakni mereka akan dihibur. Ini mengacu kepada mereka yang berduka cita atas dosa-dosa mereka dan miskin di hadapan Allah. Mereka dihibur sekarang ini dan juga mereka akan dihibur di masa depan. Mereka akan memiliki bumi. Di satu sisi, mereka mewarisinya sekarang sebagai hasil dari mendahulukan kerajaan Allah, meskipun mereka mungkin memiliki lebih sedikit dari beberapa orang yang jahat. Tuhan memungkinkan mereka untuk lebih menikmatinya. Jadi orang yang lembut hati akan memiliki bumi sekarang dan juga nanti akan sepenuhnya ketika kerajaan Allah sudah sempurna di masa kekal nanti. Penjelasan ini sepertinya sejalan dengan kontras yang terdapat di dalam Mazmur 37, dari mana frase itu diambil. Namun dalam arti lain masih ada janji tentang bumi baru bagi mereka yang ada di dalam kerajaan sekarang. Jadi bumi baru yang akan kita dapatkan setelah bumi yang lama ini berlalu itu berkali lipat dan jauh lebih indah daripada perwujudannya sekarang di bumi yang lama ini. Yang berikut, mereka akan dipuaskan, yaitu dengan kebenaran yang sangat kita butuhkan hanya ditemukan di dalam Kristus. Kita menerima kepuasan pada saat ini melalui darah Kristus yang begitu berharga, yang sudah menebus kita sehingga hidup kita menjadi fulfillment. Demikian juga kita akan terima lengkap pada saat setiap pakaian kita dihiasi dengan linen putih kebenaran di dalam persiapan untuk pernikahan anak domba. Karena kita semua adalah mempelai wanita Kristus, jadi kita menantikan sangat yang berbahagia tersebut, sehingga di surga ada persekutuan untuk selama-lamanya. Yang berikutnya, mereka akan beroleh kemurahan. Mereka yang berada di dalam kerajaan menikmati pengampunan dosa sekarang melalui darah Yesus. Mereka juga akan diberi belas kasihan di masa depan dengan keluar dari murka Allah yang besar di akhir zaman ataupun di hari terakhir ketika Allah akan menghakimi orang-orang. Yang berikutnya, mereka akan melihat Allah, yakni untuk orang yang suci hatinya. Saat ini warga kerajaan dapat melihat Tuhan melalui Tuhan Yesus Kristus. Tapi di masa depan kita akan bertemu Dia muka dengan muka. Jadi betapa bahagianya kalau saat ini kita dapat bertemu dengan Yesus di dalam firman-Nya. Kelak kita di surga nanti kita bertemu muka dengan muka selama-lamanya.
Lalu berkat yang berikutnya, warga kerajaan surga akan disebut anak-anak Allah. Bahkan sekarang status kita adalah anak-anak Allah. Terlebih lagi di masa depan, status ini tidak bisa dilepaskan. Mungkin kita bisa lebih memahami mengapa orang-orang di kerajaan surga benar-benar disebut berbahagialah. Untuk sementara miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berduka cita atas dosa-dosa mereka, mereka akan dihibur. Lemah lembut dalam hubungan mereka dengan Tuhan dan sesama, mereka akan memiliki bumi. Lapar dan haus akan kebenaran, mereka akan dipuaskan. Murah hati kepada orang lain, mereka akan mendapatkan belas kasihan. Suci hatinya, mereka akan melihat Tuhan. Para pembawa damai, mereka akan disebut anak-anak Tuhan. Dianiaya karena kebenaran, merekalah yang empunya kerajaan surga. Yang pasti manfaat kerajaan lebih besar daripada apapun yang ada di dunia ini, yang dunia tawarkan kepada kita, atau penganiayaan apapun yang mungkin ditimbulkan. Karena sekarang ada berkat di dalam hidup ini, dan berkat juga di masa yang akan datang. Tetapi kebahagiaan warga kerajaan hanya untuk mereka yang memiliki karakteristik warga kerajaan dalam ukuran yang terus meningkat ataupun progresif, semakin hari semakin menyerupai Yesus. Apakah kita memiliki kualitas yang dijelaskan di dalam ucapan bahagia? Jika tidak, bukankah berkat yang dijelaskan dalam ucapan bahagia mendorong kita untuk mengembangkan kualitas seperti itu? Semoga khotbah Yesus ini memotivasi kita untuk memeriksa sikap kita, untuk melihat apakah ada ruang untuk perbaikan di dalam hubungan kita dengan Tuhan dan sesama manusia. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya di tahun yang baru kita memiliki karakter yang terus diperbaharui dari hari ke hari, sehingga hidup kita pun menjadi penuh dengan warna-warni keindahan sesuai dengan karakteristik ucapan bahagia Tuhan Yesus di atas bukit. Shalom.